Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berada di tempat yang terbaik, tempat yang setiap kita masuk ke dalamnya maka malaikat akan membentangkan sayapnya berdoa untuk kita. Alhamdulillah kita berada di saat yang terbaik, saat yang disaksikan oleh dua gelombang malaikat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan terbaik adalah menjadi umat terbaik dari baginda dengan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hari ini kita berada insyaallah di ayat ke-195 surah Al-Baqarah. Kita baca ayatnya, wa anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, ta'atihi, dengan menjaga ketaatan kepadanya, bil jihad wa ghairihi, berupa jihad dan lainnya. Wala tulku bi aidikum, dan janganlah engkau melemparkan dengan tangan-tangan kalian, ai anfusakum wal ba'zaidah, jangan lemparkan diri kalian, ila tahlukah, kepada kebinasaan, al-halak, bil imsak anin nafaqah fil jihad au tarkihi li'annahu yuqawwil adu alaikum. Karena ketika kalian menahan untuk tidak berinfak dalam jihad fisabilillah atau malah meninggalkan jihad itu, maka sesungguhnya itu telah menguatkan musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wa ahsinu, dan perbaikilah, berbuat baiklah, bin nafaqah wa ghairiha, dengan infak dan selainnya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ay yusibuhum, dengan memberikan pahala terhadap mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini pendek tapi sifatnya global, banyak kandungan yang ada di dalamnya. Ada infak di situ, kemudian ada jangan melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan, kemudian ada perintah, setelah perintah infak, larangan mencelakakan diri sendiri. Yang ketiga dari ayat ini ada perintah untuk berbuat baik. Jadi ada tiga hal dalam ayat pendek ini di 195 surah Al-Baqarah. Pertama, perintah berinfak. Nah, infak yang dimaksudkan di sini adalah infak di jalan Allah. Dalam Al-Quran, infak itu dijanjikan minimal mendapatkan 2 kali lipat, minimal. Di manakah ayat itu? Di surah Al-Baqarah juga, tepatnya di ayat ke-265 itu mengisyaratkan, mengabarkan kepada kita bahwa infak itu minimal akan mendapatkan 2 kali lipat. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi wabtigha'a mardati kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu ma ta'maluna basir. Di Al-Baqarah 265 ini Allah memisalkan mereka yang berinfak di jalan Allah.
mencari keridhaan Allah. Kamatsali jannatin bi rabbwah asabaha wabilum fa'atat ukulaha bi'fain. Biji-bijian yang ada di atas bukit kena hujan, maka dia akan tumbuh dengan suburnya. Kalau tidak ada hujan, bagaimana musim kemarau? Kena embun pun, karena dia sudah berada di atas, maka dia pun akan tumbuh. Kamatsali jannatin bi rabbatin asabaha wabilum fa'atat ukulaha bi'fain. Kalau tidak ada hujan, maka embun pun cukuplah untuk menumbuhkan dan menjadikan pohon itu berbuah, biji itu berbuah. Itu dimisalkan infak yang pertama. Infak yang kedua dimisalkan oleh Allah akan dibalas minimal 10 kali lipat. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah menyampaikan itu tentang barang siapa yang melakukan pekerjaan baik, maka dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lebih dahsyat lagi, dalam surah Al-Baqarah 261 itu mau dibalas dengan tak terhingga. Kok tak terhingga? Iya, tidak terhitung kemudian. Jika apa? Jika betul-betul ikhlas. Ayat 261 Al-Baqarah, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dimisalkan mereka yang berinfak di jalan Allah itu seperti biji-bijian, tumbuh dia ambatat sab'a sanabil, kemudian dia tumbuh, kemudian dari biji itu akan tumbuh cabang-cabang, 7 cabang, dari 7 cabang sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di tiap cabang ada 100 biji lagi gitu. Ayat 261 ditutup wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk siapapun yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Tentunya yang dikehendaki itu adalah yang memenuhi kriterianya. Siapa dia? Mereka yang ikhlas karena Allah. Kalau matematis mungkin rumusan matematika mungkin cukup membantu kita untuk kok bisa sih dibalas sampai tidak terhingga? Iya, karena kalau 1 dibagi 1 masih ada sekian, tapi kalau 1 bagi kosong atau 2 dibagi kosong, 2 dibagi 0, maka kemudian tidak terhingga. Kalau ikhlas, maka Allah akan membalas dengan lipatan berlipat-lipat. Ayat 261 surah Al-Baqarah itu tidak menyampaikan bahwa 7 itu 7 dalam bilangan di atas 6, 8, di bawah 8, di bawah angka 8, tidak. Tapi dalam bahasa Arab 7 itu adalah angka yang tertinggi. Maka ketika 7 Allah menyebutkan kata 7 itu pasti bukan yang dimaksudkan adalah di atas 6 atau di bawah 8, tidak, tapi adalah angka banyak. Di antaranya mungkin bisa kita contohkan ketika Allah menyampaikan kalau seseorang mau minta ampun untuk saudaranya yang kafir, apakah diampuni? Tidak, kata Allah. Kenapa? Ya karena Allah tidak berkenan kita memintakan ampun untuk saudara kita yang tidak beriman. Surah Al-Taubah itu diantaranya menyampaikan seperti itu, menyampaikan kata-kata 7, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jika engkau memintakan ampun untuk saudaramu yang kafir itu, intastaghfir lahum 70 marratan. Jika engkau pun memintakan ampun untuk saudaramu sampai 70 kali, la yaghfirallahu lahum, tidak akan diampuni. Jadi bukan 70 kali tidak diampuni, berarti kalau 80, 100 diampuni, tidak, bukan itu maksudnya. 7 maksudnya dalam bahasa Arab, 7 dalam Al-Qur'an mengindikasikan bahwa itu angka yang banyak, tidak terhitung. Nah, begitulah infak di jalan Allah, Allah akan membalasnya. Jadi kita dimotivasi untuk berinfak. Apakah berinfak semuanya? Tidak, sekali lagi tidak. Bahkan Rasul pun karena saking sukanya berinfak tidak sempat ditegur oleh Allah. Yang bisa kita baca di surah ke-17 itu ayat ke-29, surah Al-Isra 29, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika
wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsyura. Jangan kau letakkan tanganmu terbelenggu di lehermu, tapi jangan kau hamparkan habis kemudian itu. Fataj'al wala tabsudha kullal basti, jangan ulurkan sampai habis semua. Fataquda maluman mahsyura, maka engkau akan duduk dalam keadaan bengong. Ya bengong kenapa? Ketika nggak ada semua, sudah nggak ada sisa yang milik baginda, kemudian datang ibunda datang istri-istri beliau, suamiku mana bagianku, habis dah ada sudah gitu kan. Maka turunlah ayat yang harus kita ingat itu tentang pedoman berinfak. Tidak semuanya, tidak, tengah-tengah saja. Surah tadi itu perintah teguran kepada baginda. Kemudian bisa kita baca di ayat lain tentang tanda-tanda hambanya Ar-Rahman yang Maha Rahman itu, yang ayat 69 surah Al-Furqan. Di antara tandanya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu tanda-tandanya hamba Allah itu apa? Ketika berinfak tidak hambur-hamburan, tapi tidak kikir, tengah-tengah saja. Hadirin yang dirahmati Allah, perintah infak di jalan Allah. Kemudian ada di sini larangan. Larangan apa? Jangan hempaskan dirimu kemana? Ke kebinasaan. Atau dalam bahasa keseharian kita, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Iya, jangan bunuh diri. Itu larangan Allah. Tidak dibenarkan untuk bunuh diri. Tapi konteksnya sekarang seandainya apa konteks kalau sekarang? Ya kalau sekarang kalau sudah tahu di situ ada penyakit, di situ pasti kita akan terpapar. Ya sudah, jangan ke sana, jangan ke sana. Kalau komunitas kita ini apa? Ini bukan kerumunan ini gitu kan. Ini jamaah. Ini bukan kerumunan. Kenapa? Kerumunan, namanya kerumunan itu tidak jelas orangnya. Kalau ini kan jelas. Saya yakin jenengan akan menjadi saksi bagi saya akan menjadi saksi bagi jenengan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh semua. Kita akan bersaksi satu sama lain nanti. Kita akan minta kepada Allah, akan mencari kepada Allah nanti. Ya Allah, mana temanku, mana sahabatku, mana saudaraku, mana saudaraku yang ketika itu sempat sholat berjamaah, subuh berjamaah, istiqomah berjamaah. Kita saling bersaksi itu. Maka kita ini bukan kerumunan. Kita ini adalah jamaah yang jelas-jelas mencari ridha Allah. Kerumunan itu apabila tidak jelas, itu kerumunan, beda gitu kan. Itu bedanya saya pikir bahasa Indonesia jelas, ada kerumunan, ada jemaah, kan beda kan. Tapi itu meskipun ini mahalul khilaf, karena memang setiap sesuatu yang berkenaan dengan sosial itu pasti ada pro dan kontra. Kita terlepas dari itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau sudah pasti akan binasa, jangan sampai ke situ, jangan pergi ke situ. Tapi ayat ini jangan dikatakan dalam peperangan bagaimana? Oh, ada peperangan besar, kemudian kita bilang ke teman kita, jangan bunuh diri. Kalau kamu ke sana menyerang musuh, kamu mati. Ya, bukan porsinya seperti itu. Jadi dalam suatu peristiwa ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menggempur Konstantinopel, Romawi Barat, atau yang sekarang ada Konstantinopel, ada Turki sekarang. Banyak sahabat yang disertakan ketika itu. Pasukan Muslim yang dari Mesir, yang dari Syria bertemu, kemudian menggempur, menyerang Konstantinopel, Romawi Barat ketika itu. Romawi sudah bersiap dengan pasukan yang besar, hingga kemudian ternyata pasukan Muslim tidak seberapa jumlahnya dibanding dengan mereka. Apa yang terjadi? Ada yang gentar, ada yang tetap kukuh, ada yang malah berani dengan gagah beraninya menyerang ke daerah musuh sampai ke tengah musuh. Kemudian teman-temannya, apa yang dilakukan dia? Kok cek beraninya? Padahal Allah menyampaikan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Itu berarti mencari mati. Kira-kira bahasa mencari mati itu berarti
mendengar ini, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah sahabat yang ketika baginda Rasulullah SAW masuk Madinah, ketika seluruh masyarakat Madinah menyampaikan ahlan wassalan marhaban dan mengharap baginda mau menempati rumahnya, maka baginda memerintahkan ontanya untuk berkeliling. Di mana onta beliau berhenti, maka disitulah beliau akan menempati rumah itu. Keliling berhenti, ternyata onta itu di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Diberdirikan lagi, suruh jalan lagi, berhenti di situ lagi. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari bertakbir, maka kemudian baginda bertempat di rumah beliau, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari termasuk yang sahabat yang dalam pasukan yang dikirim oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Umurnya beliau ketika itu sudah lebih 80-an, sudah sepuh. Nah, ketika mendengar komentar beberapa orang terhadap sahabat yang menyerang sampai masuk dalam ke pasukan kafir, apa komentarnya? Di antara komentar, itu namanya wala tulqu bi aidikum ila tahluka, itu namanya bunuh diri. Maka Abu Ayyub Al-Ansari kemudian berdiri dan berteriak, itu bukan tulqu bi aidikum ila tahluka, bukan seperti itu yang dimaksud. Kalau dalam peperangan maka tidak boleh tidak, kita harus bersabar dan harus menyerang, dan kalaupun mati itu mati syahid. Yang dimaksud wala tulqu bi aidikum ila tahluka itu adalah pelit, kikir, tidak mau berinfak di jalan Allah, padahal perang sudah ada di depan mata. Nah, itu yang dimaksud. Ini ayat ini, kata Abu Ayyub Al-Ansari, berkenaan dengan penduduk Madinah ketika telah menang beberapa perangan dan Islam mulai unggul, mulai diperhitungkan, mereka mulai berpikir, wah, sekarang kami harus mulai memikirkan diri sendiri dan sudah harus menyusun ekonomi kami lagi, harus nabung lagi. Berkenaan dengan itu kemudian, karena masih diperlukan infak di jalan Allah, turunlah ayat ini wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Demikian disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada orang-orang yang mengklaim, mempertanyakan sahabat yang masuk terlalu dalam ke pasukan musuh. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat lain berkenaan dengan ini, dengan jangan bunuh diri ini, kalau dalam peperangan tidak dikenal dengan bunuh diri, tidak. Yang dikenal ya harus tetap. Surah Al-Anfal, surah ke-8, tepatnya di ayat 15, kemudian di ayat ke-45, itu memerintahkan kita, sebesar apapun musuh yang dihadapi, maka harus tetap. Ayat 15 surah Al-Anfal misalnya, surah ke-8 itu bisa kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jika kalian bertemu dengan musuh zahfan, banyak, saking banyaknya seperti binatang merayap bersambung, fala tuwalluhumul adbar, jangan lari ke belakang. Tapi kalau kamu lari, wa may yuwallihim yauma idin duburahu liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Tapi kalau kamu lari untuk mengatur siasat atau lari untuk bergabung dengan pasukan muslim, kemudian mau mau maju lagi, itu tidak apa-apa sebagai bagian dari siasat. Tapi kalau melarikan diri dari peperangan, wa may yuwallihim yauma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Lari dari peperangan, maka Allah murka kepadanya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Disiapkan neraka baginya, dan neraka jahanam itu sebaik-baik tempat berpulang. Ayat di surah ini juga, setelah ayat 15 ada ayat 45. Ayat 45 juga berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh kalian fi'atan dalam peperangan, fasbutu, diam, teguhkan diri. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian dimenangkan dalam peperangan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, ada larangan bunuh diri, tapi kalau dalam peperangan itu bukan bunuh diri, tapi adalah syahid namanya. Termasuk saudara-saudara kita yang kena wabah ini, maka dia pun adalah dalam keadaan syahid ketika harus berpulang. Penutup ayat ini ada kata-kata wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ada perang, ada infak, kemudian ada perintah berbuat baik, ihsan. Kalau ihsan itu apa? Kalau ihsan jelas kita mengetahui ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan, karena memang tidak mungkin. Di sini masih belum mungkin. Di dunia kita belum mungkin. Frekuensinya berbeda, memang dibedakan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa dan tidak akan bisa di dunia ini, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Ihsan, maka dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, maka yang akan lahir dari kita adalah sesuatu yang terbaik yang kita suguhkan. Kita akan menyuguhkan yang terbaik untuk pencipta kita, termasuk dalam peperangan. Iya, bukan hanya dalam kehidupan satu lini saja, menuntut ilmu saja, tidak. Dalam peperangan pun harus ihsan ini. Ayat perintah ihsan ini, perintah berbuat baik ini disambung dengan disatukan dengan ayat perintah untuk tetap teguh dalam peperangan. Kenapa ya? Karena kita harus mencari teknik terbaik dalam peperangan. Ada teknik, ada pemimpin, ada senjata di situ. Maka teknik yang dipakai dulu dengan sekarang pasti berbeda. Cuma ini semangat yang harus kita pegang teguh, ahsinu. Maka cari teknik terbaik, cari senjata terbaik. Kemudian sekarang yang terjadi, yang sering kita saksikan, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kenapa kok seperti itu? Dijadikan bulan-bulanan, dijadikan kelinci percobaan, ya karena memang kita belum sepenuhnya berada dalam pengamalan ini. Pengamalan apa? Pengamalan perintah berperang, pengamalan untuk selalu menyiapkan diri. Negara-negara Arab yang di situ, ada 7 besar negara Arab di situ tidak begitu mempersiapkan untuk peperangan, hingga kemudian yang terjadi tidak ketahuan sudah sabotase intelijen, maka kemudian ternyata sudah dipecah belah dan sudah ya dengan sesama muslim akhirnya menyerang. Naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Kalau kita kembali ke ayat ini, ya seharusnya tidak. Maka kesadaran itu harus kita pupuk sejak awal, bahwa kesadaran itu harus kita siapkan sejak awal. Apa kita harus berperang? Tidak, sekali-kali tidak. Kita tidak akan pernah untuk memulai peperangan, karena dalam Al-Quran disebutkan memulai peperangan itu sama dengan melampaui batas. Tapi mempertahankan diri, tapi mempunyai kekuatan supaya musuh Allah gentar kepada kita, itu wajib. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang mungkin cukup mengisahkan tentang keberadaan kita hari ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa kita sekarang seperti daging yang diperebutkan oleh anjing-anjing dan serigala. Sahabat menyela, akillatun nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah kami sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, tidak, bal antum gutha. Antum banyak ketika itu, tapi seperti buih. Kenapa ketika itu ya Rasulullah? Iya, ketika itu
kalian musuh-musuh kalian dicabut dari Allah, dari hati musuh kalian, apa takut dan takut kepada kalian, tidak segan pada kalian, itu dicabut dari musuh kalian. Kenapa? Karena kalian ketika itu terkena dengan penyakit wahan, kata Rasul. Apa itu wahan, wahai Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang disebut wahan adalah mencintai dunia dan enggan akan mati. Mudah-mudahan kita bisa menetapkan bahwa hidup dan mati sama saja. Kita diberikan kehidupan, kita isi dengan kebaikan. Kita seandainya pun harus berpulang, maka kita pun berpulang dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kebanggaan kepada Allah, karena kita sudah berbuat yang terbaik untuk Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan untuk berkumpul dengan hamba-hamba baik soleh, dan kelak kemudian karena yang apa kita kerjakan ini menjadi amal jariah bagi kita ketika kita berada di bawah tanah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai pewaris ahli surga naim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin naim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.